Nah, rekan-rekan sebagai wartawan awam media ini adalah suatu profesi, benar nggak? Profesi, sama dengan Polri juga profesi. Nah, inilah gunakanlah keilmuan, keahlian rekan-rekan di bidang media untuk mewujudkan suatu keamanan ketertiban di tengah masyarakat. Itu suatu kebanggaan bagi kami kalau rekan-rekan media ikut mensukseskan keamanan ketertiban ini. Nah, kami juga berharap terkait dengan masa pilkada ini, kami berharap rekan-rekan media untuk ikut serta dalam hal pemberitaan terkait seputaran pilkada ini. Yang kami inginkan daripada rekan-rekan adalah memberitakan sesuai dengan fakta, memberitakan sesuai dengan sumber yang jelas, sehingga apa yang diberitakan itu bermanfaat, baik itu bagi masyarakat sendiri, baik itu bagi masukan informasi bagi pemerintah maupun dari pihak kepolisian. Karena kita tidak pernah ingin situasi ini kacau, benar Pak Bupati? Kita selalu ingin bagaimana situasi ini adem ayem, sejuk, kondusif. Masyarakat pergi ke sawah tidak dengan rasa khawatir. Pegawai-pegawai toko mau pergi ke tempat kerjanya tidak ada rasa khawatir. Begitu juga rekan-rekan dalam mencari berita, menjalankan profesinya sebagai wartawan, tidak ada rasa khawatir. Karena apa? Keamanan tadi kondusif. Itu yang kami harapkan kepada diharapkan dalam masa pilkada, tolong pemberitaan sekitar masa pilkada ini jangan subjektif, tetapi objektif, sesuai fakta dan sumber yang jelas. Karena itulah penilaian daripada profesi rekan-rekan. Sama dengan saya juga, saya melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok saya. Itu penilaian masyarakat bahwa saya sudah melaksanakan tugas saya. Nah, ini harapan kami. Yang berikutnya, tolong rekan-rekan media mengkonfirmasi kalau ada berita yang masih kabur atau sumbernya tidak jelas. Saya kemarin salut kepada jempol saya banyak tentang peristiwa gantung diri itu. Gantung diri lagi katanya itu pacarnya. Dia langsung konfirmasi pesan saya langsung share semua sumber saya perintahkan kabit humas lagi, kasih humas ya, humas untuk share supaya kita ada. Nah, dengan counter seperti itu, dengan fakta sumber yang jelas, akhirnya ada semua kan. Nah itu hebat, saya bilang wartawan kita ini hebat, mau, ya kan, dan mampu. Selamat datang, selamat pagi. Rakyat Sulsel benar. Rakyat Sulsel. Oh, Rakyat Sulsel. Namanya siapa? Sama dengan nama saya. Beda A. Sehati, sepikir. Ya, gitu. Untuk negara Republik Indonesia. Itu. Ini gara-gara Bu Seri jadi lupa saya apa. Jadi kita bisa cepat counter kalau rekan-rekan mau seperti itu tadi. Konfirmasi, dan saya akan cepat mencari informasi sumber yang jelas, kita akan sampaikan. Karena apa yang kita menginginkan, situasi tetap kondusif. Rekan-rekan bisa menjalankan profesinya. Memang ada yang bilang apa namanya itu? Bad news, good news. Tapi kan ada namanya bad news itu yang mana? Kan begitu. Bad news itu bagi orang yang merasa tertekan dan sebagainya. Tapi kalau memang itu fakta dan sumbernya jelas, ya silakan, itu kan udah kewenangan dan keahlian daripada rekan-rekan. Yang kami harapkan adanya konfirmasi baik ke Pak Bupati mungkin tentang pemerintahan, tentang keamanan wilayah, mungkin kejaksaan atau pokok-pokok lain terkait dengan fungsi tugas pokoknya. Saya kira itu berjalan dengan baik. Kita semua ini saudara akhirnya.
Itu yang kami harapkan. Pilkada ini kita berharap berlangsung dengan baik, sejuk, sehat, damai, aman. Tidak ada yang pengen rusuh. Kalau rusuh itu capek kita. Memang beritanya bagus, tapi kita ini, kayak Pak Bupati ini kan bingung nanti untuk pemulihannya. Kita Polres juga untuk pemulihannya bingung. Mewujudkan lagi kondusif itu ya susah. Makanya dari awal saya berharap, Pak Bupati berharap kita manfaatkan profesi ini, kita laksanakan profesi kita ini untuk selamat datang Pak Karibatu Raja Mailo. Kita manfaatkan ini, saya mau berjalan. Jadi itu harapan kami. Terus kemudian saya sebagai Kapolres Tanah Toraja tidak segan-segan akan melakukan penegakan hukum bagi orang, baik itu dia profesinya sebagai nanti profesi lain maupun profesi sebagai wartawan, tanpa sumber yang jelas dan kategorikan sebagai berita hoax, saya akan tegakkan aturan itu. Saya tidak akan begini. Ya. Baik nanti itu pengurus atau susunan pengurus apa namanya, kalau KPUD, Bawaslu, rekan-rekan daripada wartawan juga menyalahi aturan dari profesinya dan menyangkut tindak pidana, saya akan tegakkan. Saya tidak akan pernah khawatir. Kenapa? Untuk kondusivitas dalam masyarakat, untuk tetap berjalannya pemerintah Kabupaten Tanah Toraja dengan sehat dan kondusif, dan lebih tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau dia akan dibiarkan, akan muncul satu lagi, dibiarkan muncul satu, makin banyak, sehingga nanti seperti api dalam sekam. Sewaktu besar sudah tidak bisa dipadamkan. Makanya kecil-kecil ini saya tegaskan, saya akan bertindak tegas sesuai dengan aturan. Siapapun dia. Kalaupun ada anggota saya juga, saya akan tindak tegas. Saya sudah sampaikan beberapa hari di apel tentang netralitas. Polri harga mati untuk netralitas. Nah, ini saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, kalau ada selentingan informasi, ada anggota saya, laporkan. Saya juga sudah mulai tegas terhadap anggota saya yang melaksanakan pengawasan melekat kepada para calon. Saya sudah panggil penegak propos, saya punya bukti, periksa. Saya bilang, saya tidak akan segan-segan. Saya sudah tegaskan juga kepada para kasat-kasat, ada yang bermain, ada bukti, saya tegaskan, saya tegakkan aturan. Itu saya sampaikan kepada rekan-rekan Polres. Ya, begitu juga komitmen dari Pak Bupati, SM. Tadi sudah ngobrol di dalam bersama-sama. Karena kita mewujudkan Toraja ini lebih maju lagi. Karena impian bukan orang Toraja saja, tetapi dari luar mengimpikan Toraja ini sebagai tujuan destinasi wisata yang baik. Betul Pak Bupati? Bukan kita saja, dunia. Ada beberapa perbincangan dari Pak Bupati bahwa kita berharap Toraja ini menjadi tujuan utama. Kemarin Pak Gubernur, Pak Wagub sudah menyampaikan, mengupayakan dan berusaha dan mewujudkan, berupaya berusaha mewujudkan Toraja, Kabupaten Toraja sebagai destinasi wisata. Itu kita harus dukung. Profesional daripada profesi daripada rekan-rekan bisa mengangkat dengan pemberitaan hal yang baik. Nah, 3 hal itu yang
saya mengharapkan kepada rekan-rekan media tadi secara umum kondusivitas masyarakat kita jaga bersama. Yang kedua, tentang terkait pemberitaan pilkada secara objektif, sumber yang jelas. Yang ketiga tadi, saya akan bertindak tegas kepada setiap orang, ya, baik itu anggota saya maupun profesi lain, termasuk profesi wartawan yang memberitakan berita kebohongan. Apalagi kalau sudah masuk beritanya sumbernya tidak jelas, kita akan melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum. Saya tidak akan ragu, karena pengalaman yang saya laksanakan di tempat-tempat lain, saya berhasil untuk lulus. Saya bekerja untuk NKRI, negara yang kita cintai. Jadi saya minta kepada rekan-rekan dengan profesi yang sekarang ini, marilah kita sama-sama cintai negara kita ini. Dalam keadaan COVID begini, kalau kita menyulut lagi, lebih ribet. Itu yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Suatu kebanggaan saya bisa bertatap hari ini, suatu kebanggaan bagi saya bisa menyampaikan harapan saya dan diterima dengan baik. Mari seiring, saya bilang tadi, sehati sepikir demi Indonesia. Begitu. Ya, Bu Serlia. Iya, sehati sepikir kita. Sehati sepikir untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena Toraja ini bagian dari negara Republik Indonesia ini. Salah satu juga sumber penentu kondusivitas harus dijaga. Saya kira itu aja, rekan-rekan. Terkait nanti metode terkait press release pengungkapan kasus, perkara atau apapun juga, saya akan menanti secara mungkin kalau memang ada dengan pemerintah bareng dengan KUHP. Kalau khusus perkes kasus, saya akan manggil, kita press. Terus kemudian rekan-rekan sudah siapkan pertanyaannya apa, saya siap untuk jawab. Jadi kita mengatur sedemikian rupa sehingga profesi kita masing-masing yang kita laksanakan itu dinilai baik dan untuk kesatuan negara Republik kita ini, Indonesia yang kita cintai. Demikian, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua.